Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Nah, di video kali ini aku mau lanjutin lagi tentang beasiswa Turki Buslari. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya. Kenapa milih beasiswa Turki Buslari? Soalnya masanya itu sekitar 30 hari gitu. Jadi dari tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, kemungkinan besarnya untuk periode tahun 2021. Sobat ya, jadi di sini karena banyak menunya, kita bakal bahas persatu. Di sini yang pertama ada personal information. Kasih tahu ke Sobat Jaya syarat-syarat dan ketentuan beasiswa Turki Buslari. Namun, aku lebih ke spesifiknya lagi, yaitu menurut aku sih ada 4 syarat penentu lulusnya beasiswa Turki Buslari. Nah, kenapa aku milih untuk ikut beasiswa Turki Buslari? Banyak banget alasannya, tapi yang paling utama itu karena fully funded dan tanpa TOEFL. Nah, itu yang paling aku itu 2000 years later dari beasiswa Turki Buslari ini. Nah, jadi yang pertama itu ya, aku kasih tau ke Sobat Jaya, beasiswa Turki Buslari itu insya Allah fully funded bagi penerima beasiswanya. Kenapa? Karena seluruhnya di cover, biayanya di cover. Mulai dari tiket pesawat itu di cover, terus tiket asrama kita di sana itu di cover, dan kita juga mendapatkan uang bulanan itu juga di cover. Juga uang kursus kita bahasa Turki atau Tomer itu juga di cover. Terus kita juga di cover uang kesehatan di sana, dan satu lagi itu uang biaya kuliah juga udah di cover. Nah, jadi kurang apa lagi? Udah fully funded. Yang namanya udah fully funded, semuanya di cover. Jadi di sana kita cuman bawa diri, bawa badan, dan persiapkan diri untuk belajar. Nah, seperti itu sobatnya ya. Dan pastinya yang kedua itu di beasiswa Turki Buslari ini untuk semua jenjang, ada S1, S2, dan S3. Jadi bagi kalian yang baru tamat SMA pun bisa mendapatkan beasiswa ini loh. Jangan takut, pokoknya kalian kalau mau ikut beasiswa ini bisa, seluruh jenjang ada. Nggak seluruh sih, cuman ya S1, S2, S3 nya itu ada, pasti ada. Dan kalian bebas mau pilih jurusan apa sesuai kampus yang kalian inginkan, nanti dipilihin oleh pihak YTB-nya. Nah, alasan ketiga kenapa aku pilih beasiswa Turki Buslari ini, karena beasiswa Turki Buslari ini tidak pakai TOEFL. Nah, tapi maksudnya bukan gak pakai TOEFL. Kan kemarin aku masukin sertifikat TOEFL juga, aku pernah ikut TOEFL ITP juga, dan berapapun hasilnya itu aku masukin meskipun aku belum nyampe 500. Nah, tapi kan kebanyakan kalau untuk beasiswa luar negeri itu minimal TOEFL-nya 550. Nah, jadi kemarin aku belum nyampe segitu, jadi tetap aku masukin sertifikat TOEFL-nya, dan alhamdulillah aku membuktikan bahwa TOEFL tidak menjadi penentu lulusnya beasiswa Turki Buslari. Nah, meskipun begitu, tapi tetap aja sobat Yaya, minimal kita menguasai bahasa, dan 2000 years later ya minimal kita punya basic lah untuk bahasa asing kayak gitu. Tapi jika kalian punya TOEFL atau skor TOEFL di atas 500 atau 550 itu lebih bagus kayak gitu. Tetap aja dimasukin, meskipun nggak nyampe 500 juga dimasukin aja kayak gitu. Jadi ini kayak buktiin kalian juga pernah ikut tes TOEFL ITP kayak gitu. Nah, alasan yang keempat kenapa aku pilih beasiswa Turki Buslari, karena pastinya ya, untuk kriteria negara yang aku pilih itu sangat recommended kayak gitu, sangat baik, sangat terfavorit gitulah untuk bagi aku seorang muslim. Karena bagi aku di sana banyak banget peninggalan sejarah Islam yang dimana aku kepo
kepo banget seumur hidup aku, yang dimana aku cuman bisa lihat lewat video doang. Jadi aku pengen banget dan rindu banget pengen ke sana. Dan pastinya negara Turki itu berada di wilayah yang sangat istimewa karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Nah, karena di benua Eropa itu juga pernah ditaklukkan masa-masa kejayaan Islam, jadi aku pengen banget ke sana gitu, Sobat Yaya. Dan juga tempat-tempat wisata di sana itu sangat Nah, alasan yang kelima pastinya Sobat Yaya, aku udah cari tahu dan udah baca-baca nih di blog dan di vlog-vlog orang, bahwa orang Turki itu ternyata juga ramah kayak di Indonesia. Orangnya smiley gitu, ramah-ramah kayak gitu. Bahkan nih, aku udah buktikan juga ketika di kelas Pomer secara online aja, aku udah ngerasa kalau gurunya itu ramah banget kayak gitu. Bahkan dia itu sampai ngelucu. Ya karena di situ aku orang Indonesia sendiri, dia juga pernah kayak ngelawak gitu sih, bercanda sama aku. Dan ternyata gurunya juga asik kayak gitu. Bahkan ketika aku jawabnya pelan, evet hocam, dan hocamnya tuh kayak ngejek gitu, evet hocam. Kalau diartiin tuh katanya dia kayak orang lemes belum makan gitu. Kamu harus jawab dengan penuh semangat, seperti semangat pagi kayak gitu kan kata dia. Jadi aku evet hocam. Nah, dia sampai kaget ya. Seperti itulah singkatnya. Dan aku baca juga aku baca juga di blog-blog orang, katanya orang Turki itu kalau bertetangga tuh suka saling berbagi gitu. Jadi enak di sana kehidupannya. Makanya ya banyak yang betah kayak gitu. Nah, alasan keenam itu pastinya Sobat Yaya nggak ketinggalan jalan-jalannya, ya kan Mas? Jadi di sana, kenapa aku pilih di Turki? Karena wisata ataupun wisata alam yang udah ada di sana tuh sangat-sangat mempengaruhi, sangat mempesona, sangat eksotis, sangat ingin aku kunjungi kayak gitu. Mulai dari bangunan-bangunan bersejarah, mulai dari taman-tamannya, bunga-bunganya, suasananya, ya Allah, Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi itu tempat wisata-wisata travel, untuk tempat-tempat traveling kita tuh sangat bagus dan cocok di sana kayak gitu Sobat Yaya. Jadi aku pilih, ya kenapa aku pilih sana. Dan pastinya juga yang ketujuh itu karena lokasinya, kayak yang aku bilang tadi di awal itu, Turki kan berada di antara dua benua, Asia dan Eropa. Nah, berhubung aku juga pengen ke Eropa, jadi ya nggak jauh-jauh lah. Kalau dari Turki mau ke Paris bisa naik kereta, mau ke Yunani juga tinggal naik kereta api gitu Sobat Yaya. Jadi ya itulah alasan aku milih kenapa aku pengen kuliah di Turki. Nah, pastinya juga kalau yang dari aku lihat vlog sebelumnya, 2,000 years later. Alasan selanjutnya karena aku 2,000 years later. Karena tempat-tempat wisatanya sangat indah dan memanjakan, jadi itu membuat aku ingin terus pergi ke sana. Oke Sobat Yaya, sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga ini dapat memotivasi kalian semua, Sobat Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.